Saya mau melanjutkan yang kemarin ya, memahami nubuatan akhir zaman, yaitu tentang doctrine of demon, yaitu studi itu mempelajari iblis. Mempelajari iblis adalah teknik-teknik, cara-cara iblis. Karena kalau kita dalam pertandingan, kita perang, dalam pertandingan kita harus mempelajari lawan kita. Seperti kalau pertandingan tinju, Muhammad Ali lawan siapa misalnya, pasti dia mempelajari, disetel dulu videonya, ya, dipelajari. Pada saat pertandingan, perang, pada saat melawan, kita sudah tahu kelemahannya. Karena iblis pun mempelajari kita, dia tahu kelemahan kita, tahu. Iblis mempelajari kita, kita juga jangan mau kita tidak tahu apa-apa tentang iblis. Kita harus mempelajari balik. Pada saat dia menyerang kita, serang balik. Ya, tidak boleh bertahan, serang balik. Pada resist the devil. Jadi lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi kita harus tunduk pada Tuhan, lawan iblis, bukan diam, lawan. Karena kita ditakdirkan anak-anak Tuhan menjadi panglima perang, menjadi army of God. Army itu apa? Tentara. Kalau tentara itu perang enggak? Perang. Tentara diam aja, tembak sama musuh. Bread, ya tak? Tentara itu berperang. Jadi kita ini setelah kita menjadi anak-anak kerajaan, kita diberi perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh kita, yaitu si iblis. Jadi pada saat kita melawan musuh, kita juga harus berperang. Karena Tuhan bilang tidak ada senjata yang akan dipakai iblis untuk melawan kita dibuat berhasil. Wow, jadi kalau kita perang, kita pasti menang nggak? Menang. Wong Tuhan bilang janjinya apa? Tidak ada senjata yang dipakai iblis untuk melawan kita dibuat Tuhan berarti kalau kita perang sudah pasti kita menang. Wow, berarti yang berperang siapa? Tuhan. Wow ya, luar biasa. Jadi janji Tuhan, segala senjata iblis tidak akan berhasil melawan kita. Karena pada saat kita punya iman, kita menyebut nama Tuhan, Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Amin. Yuk kita lanjut. Yuk lanjut aja. Oke, kemarin saya belajar sedikit tentang ini. Kita belajar bagaimana study the devil. Belajari siapakah iblis, kita belajar siapa iblis. Siapakah iblis, kita belajar. Kita lihat ayatnya di Yesaya 14 ayat 13-15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ini iblis tuh punya kemauannya kuat, hendak. Jadi dia selfish, egois. Aku mau. Jadi iblis tadinya hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahta. Jadi iblis itu adalah sombong, dia ingin mendirikan menyamai Tuhan. Jadi setelah iblis, siapakah iblis tadinya dia malaikat, yang adalah iblis itu tadinya malaikat, yang ada di surga, yang melayani Tuhan. Karena dia menjadi orang kesayangan Tuhan. Dan semua malaikat tunduk. Itu loh. Kalau kita menjadi atasan. Dan banyak yang tunduk di bawah kita. Mengeluh-ngeluhkan kita. Hati-hati dengan roh kesombongan. Ya. Iblis, Lucifer kan menjadi kesayangan Tuhan. Di surga dulu kan menjadi kesayangan Tuhan. Sehingga banyak malaikat yang tunduk sama dia, mengeluh-ngeluhkan dia, memuji dia. Hati-hati ya dengan pujian ya, terutama yang sering di mimbar. Jangan sampai pujian itu membuat sombong. Kalau ada roh sombong itu kalau kamu membuka celah dengan roh kesombongan, kamu akan membuka celah dengan roh yang lain. Sehingga hebatlah kerusakanmu. Ya, jadi kita lihat, jadi pada saat Lucifer di surga, dia sombong karena banyak
malaikat-malaikat tunduk sama dia, hormat sama dia. Jadi dia merasa, wah di surga ndak ada aku, ndak bisa terjadi sesuatu. Semua kan pekerjaannya mungkin dia ambil alih sama Lucifer ya. Ndak mungkin Tuhan sendiri yang bekerja. Pasti malaikat-malaikatnya yang dipersuruh. Karena Tuhan sendiri kan bos, duduk perintah, perintah, perintah. Nah makanya kemudian aku hendak mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai maha tinggi. Jadi pada saat Lucifer ingin seperti Tuhan, menyamai Tuhan, itu dia jatuh. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Lucifer diturunkan ke bottomless pit. Bottomless itu adalah ke jurang yang paling dalam, jurang yang paling gelap. Jadi sehingga kalau jurang yang paling gelap stres ya, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau di surga kan banyak macam-macam. Tapi kalau di jurang, coba di dunia ini yang banyak macam-macam sama di sumur enak mana? Enak di sini dong daripada di sumur. Di sumur kamu gak bisa lihat sini, enggak ada apa-apa. Makanya iblis dimasukkan ke dalam bottomless pit, yaitu jurang yang paling bawah. Kemudian Yeskiel, dengan dagangmu yang besar. Ternyata berdagang itu adalah dari iblis loh, dagang. Lihat, di surga tidak ada jual beli, tidak ada. Ternyata modalnya dagang-dagang dimulai dari Lucifer. Lihat, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Dengan dagangnya itu ketamakan, dia membuat sesuatu di surga didagangkan. Maka kubuang engkau dari gunung Allah. Dan kerup yang berjaga membinasakan engkau di tengah batu-batu bercahaya. Jadi Lucifer pun dipenuhi dengan batu-batu yang indah. Pakaiannya dipenuhi dengan batu-batu yang indah. Dan mungkin juga dia dagang di situ. Jadi setiap malaikat yang menyukai dia kan mengagumi keindahannya. Dia mungkin menukar kemewahan yang dia dapat dengan sesuatu pekerjaan. Kita nggak ngerti. Tapi Tuhan bilang bahwa dagang itu sudah di otak kelicikan dagang itu sudah di otak Lucifer sejak dari awal mulanya. Mungkin karena banyak keindahan, banyak kemewahan yang Tuhan sudah sediakan untuk Lucifer dibanding dengan malaikat lain. Sehingga dia mendagangkan semuanya. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga. Engkau sombong karena kecantikanmu. Yang cantik-cantik, yang sombong-sombong bertobat. Sudah saatnya kita tidak boleh sombong. Tapi Tuhan menginginkan orang yang rendah hati. Ya, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi dia dikasih hikmat sama Tuhan. Kemudian sama Tuhan dimusnahkan karena semaraknya. Ke bumi kau kulempar. Dilempar ke bumi. Di mana ada Adam dan Hawa. Betul. Apakah ini kebetulan atau tidak? Pasti Tuhan punya rencana. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan. Menjadi tontonan bagi matanya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Sepertiga dari malaikat dibawa Lucifer untuk jatuh bersama dia. Karena kalau Lucifer, kadang-kadang ya orang-orang gini ya, kalau aku di penjara, aku enggak mau di penjara sendiri. Betul ya, kadang orang bilang gitu ya. Orang yang menerima sesuatu dari aku, akan aku penjara. Betul ya? Jadi Lucifer pun begitu. Jadi orang yang pernah menerima sesuatu dari aku juga atau menerima apa daripada aku juga akan kuseret. Gitu, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan, ya. Itu adalah bahwa siapakah Lucifer? Itu adalah Lucifer tadinya adalah malaikat yang baik karena dia ingin menyamai Tuhan. Karena ia ingin seperti Tuhan, senang dipuji, senang dikagumi, ia sombong dan dia jatuh. Itu adalah
asal mula kenapa kejahatan ada di dunia. Yuk kita lanjut. Kemudian yang ke-1, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis datang pertama kali dengan sikap seolah-olah tidak membahayakan, dengan memakai sekitar kita, seakan-akan menolong kita. Kita lihat Kisah Para Rasul. Aku tahu bahwa setelah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah kamu, tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun lamanya siang malam dan tidak berhentinya ia menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Di sini kita lihat Paulus stres. Karena apa? Dia sudah punya murid-murid, mengajarkan murid-muridnya bagaimana hidup dalam iman, bagaimana hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi ada orang yang mengaku dirinya orang Kristen, mengaku pemimpin agama, mengaku bahwa dia percaya Kristus, masuk ke dalam tengah-tengah kawanan, tetapi mengajarkan ajaran yang berbeda. Bukankah zaman sekarang begini? Mungkin hari ini kamu masuk ke tempat ini, kamu masuk ke gereja lain, masuk ke gereja mana-mana, kok ajarannya beda. Betul? Betul? Karena itulah sekarang iblis pintar, dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompok komunitas orang-orang yang percaya untuk menggoncangkan iman mereka. Termasuk kenapa iblis masuk ke dalam komunitas Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Jadi yang merasa anak-anak kesayangan Tuhan, kamu hati-hati, kita jadi incaran iblis. Itu nomor 1, dia masuk ke kumpulan orang percaya. Kalau saya dihukum Tuhan, iblis akan membuat anak-anak Tuhan juga dihukum seperti dia. Ya, kita lihat ayatnya. Sebab itu orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita lihat bahwa iblis akan masuk ke dalam kawasan orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus. Tapi ingat Tuhan berkata, dari buahnya kamu tahu, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Dari buahnya kita tahu, buahnya sesuai dengan Alkitab ya. Buah roh enggak, kasih, sukacita, penguasaan diri, ya. Kelemah lembutan, ya. Jadi itu ada enggak di dalam dirinya? Kalau enggak ada, bukan daripada Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Kita tahu bahwa sekarang iblis menyamar sebagai malaikat terang di dalam gereja. Membangun gereja, menjadi pastor, menjadi gembala untuk menyesatkan domba-dombanya dengan mengurangi jam ibadah, termasuk penyesatan, supaya kamu tidak usah lama-lama ibadah tidak usah lama-lama, ibadah 1 jam saja, kalau perlu setengah jam aja, kalau perlu 10 menit. Oh, halo Tuhan, hai Tuhan, sudah ya, absen ya, bye, gitu ya. Tapi kalau ngerumpi di kafe, wow, bisa 3 jam, 4 jam, nonton bioskop 2,5 jam, matanya masih lengket di layar. Nonton bioskop ada nggak yang 1 jam? Lebih nggak? Kok kamu bisa tahan? Kalau di gereja nggak tahan. Bukankah itu sudah penyesatan? Kalau ke gereja nggak usah dibuat yang cepat. Nyanyi 1 lagu aja.
2 lagu aja, ngapain lama-lama? Khotbah ya 10, 15 menit, 30 menit cepet dah selesai. Habis itu nanti bisa melakukan yang lain, bisa nonton, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa pergi ke mana. Bukankah itu namanya penyesatan? Bukankah berada 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain? Bukankah di dalam hadirat Tuhan we find rest? Rest itu apa? Tenang. Apakah kita tidak merasakan tenang saat kita di hadapan Tuhan? Saat kita menerima firman Tuhan, apakah soul kita tidak sejahtera, tenang, kita mendapat kekuatan baru? Kenapa kamu memperpendek jammu beribadah? Bukankah itu penyesatan yang sekarang ada di gereja dengan memakai jubah hamba Tuhan? Wow, memang iblis zaman-zaman sekarang adalah sangat pandai. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya terpaut kepada Taurat Tuhan dan mempelajari Taurat Tuhan siang dan malam tidak akan terperdaya. Tetapi orang-orang yang tidak suka Taurat terperdaya enggak? Terperdaya, karena memang mereka tidak suka ibadah, karena mereka tidak suka firman-Nya. Ya, bagus. Supaya kita bisa jalan-jalan, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa nonton bioskop, supaya kita bisa healing ke tempat lain. Bukankah pada saat engkau di dalam rumah Tuhan, iblis sudah kalah. Iblis tidak mau kalah saat engkau semakin lama menikmati hadirat Tuhan, karena tahu kekuatan Tuhan, kekuatan manusia ada di dalam hadirat Tuhan. Iblis tidak mau kalau manusia kuat dalam hadirat, sehingga dia tidak bisa mengalahkan kamu. Ya, kita lihat bagaimana ayatnya. Kita lihat bagaimana setelah iblis masuk ke dalam gereja pakai jas pendeta. Kemudian iblis masuk ke dalam jemaat. Tadi sebagai masuk dalam jas pendeta. Kedua masuk dalam jas domba berbulu serigala berbulu. Masuk ke dalam ini sebagai hamba Tuhan. Masuk ke dalam jemaat. Dalam jemaat menyamar sebagai orang Kristen. Masuk di dalam kawanan. Tetapi apa yang keputusan yang kamu buat, apa yang keputusan itu membelokkan dari keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan apa? Firman itu keputusan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu ada di Alkitab. Keuangan, pernikahan, terus apa lagi? Korupsi, masalah apa? Masalah perceraian, masalah utang piutang, semua ada di dalam Alkitab. Cari solusi di dalam firman, bukan solusi orang dunia. Ingat, institusi dunia ini semua dibuat oleh manusia, tetapi firman itu dibuat oleh Tuhan. Apakah kamu mau memilih yang dibuat oleh dunia dan tidak memilih apa yang dibuat Tuhan? Padahal Tuhan bilang, pikulah kuk yang aku pasang, kuk itu ringan. Tuhan kalau memberikan kita beban tidak akan berat. Karena semua sudah dikerjakan Dia. Saat di kayu salib sudah dikerjakan. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan debt, utang. Tuhan sudah mengalahkan dosa. Tuhan sudah mengalahkan iblis. Tuhan sudah mengalahkan kelemahan tubuh. Semua sudah ditanggung saat di kayu salib. Tuhan sudah tete-leste. Selesai. Sekarang orang yang percaya sama aku, kamu juga menang. Karena aku sudah mengalahkan semuanya. Kamu juga mengalahkan semuanya. Ngerti gak? Jadi kalau kamu masih pilih cara dunia, itu kamu
dibodohi oleh iblis yang menyamar menjadi serigala di antara kawanan, yang membuat kamu mengambil keputusan bukan berdasarkan firman tetapi keputusan dunia. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau meminjam. Anak-anak Tuhan akan meminjami. Tuhan akan membuat kamu prosper. Supaya apa? Kamu pinjam. Sehingga kamu tidak bisa bayar. Kamu diikat oleh roh hutang. Kamu tidak bisa bayar. Sehingga kalau tidak bisa bayar, menderita, jual. Iblis ketawa. Hahaha, syukur sekarang kamu miskin. Syukurin sekarang kamu miskin. Kamu sudah dibodohi iblis. Padahal firman Tuhan, aku akan memberikan kamu prosper. Jika engkau sungguh-sungguh melakukan, merenungkan firmanku siang dan malam dan melakukannya, perjalanan hidupmu akan aku buat berhasil dan beruntung. Kalau berhasil itu apa? Berhasil itu kamu yang kerjakan apa aja berhasil. Apa yang kamu langkah-langkah kamu lakukan beruntung. Iblis tidak bisa menjamah kamu. Iblis bisa menjamah kamu enggak? Kalau kamu tidak membiarkan dirimu jatuh dalam pencobaan, iblis tidak bisa menjamah. Iblis tidak bisa menjamah orang-orang benar. Tetapi iblis bisa menjamah orang kalau orang itu membuat dirinya jatuh dalam dosa. Kalau kamu jatuh dalam dosa, iblis bisa menjamah kamu. Tapi ingat, pada saat kamu jalan dalam dosa, cepat-cepat berbalik. Supaya iblis tidak punya kuasa lama untuk mengambil alih atas hidup. Langsung kalau kamu berdosa cepat, Tuhan ampuni aku. Pada saat ampuni aku, diambil alih lagi sama Tuhan. Tapi pada saat kamu tidak minta ampun, hidupmu sudah diambil. Kamu membiarkan iblis mengambil alih hidup. Padahal iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, kelimpahan dalam segala hal. Segala hal, perkawinan, kesehatan, keuangan, keluarga, segala hal. Tuhan memberikan datang untuk kembali kelimpahan. Ya, kita lihat dari sini, hati-hati dengan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita pikirannya negatif terus, hindari. Teman kita omongannya ngomel terus, tidak bersyukur, hindari. Karena orang itu tidak membawa hoki. Hoki itu apa namanya? Berkat. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Karena itu yang dikenan hati Tuhan. Jadi kalau orang itu ngomel, hindari. Ya. Kemudian kita lihat, kita harus tahu dengan siapa kita berteman. Ya. Kalau berteman itu membawa kita ke jalan yang baik, ke jalan yang Tuhan tentukan, oke. Tapi kalau pertemanan kita membawa kita makin ancur-ancuran, jauhi. Itu bukan teman yang cocok. Itu namanya serigala di antara kawanan. Amin. Yuk kita lanjutnya lagi. Yang kedua, iblis melanggar dan menguasai area yang dilarang. Jadi iblis itu selalu mau melanggar. Jadi kalau ada peraturan suka melanggar, itu berarti kamu lagi diintimidasi oleh iblis. Karena iblis selalu melanggar segala peraturan yang ditentukan Tuhan. Kalau Tuhan maunya jangan, sikat. Kalau Tuhan mau ini, malah jangan. Jadi iblis selalu melawan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Iblis akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tidak patuh. Iblis mencoba melakukan sesuatu yang dia tidak punya hak itu. Iblis mencampuri, menduduki di area kekuasaannya. Iblis adalah penyusup. Jadi iblis berusaha breaking, menghancurkan law of God. Hukum-hukum Tuhan. Ya kita lihat, bahkan iblis berusaha membuat doctrine of man. Jadi peraturan-peraturan gereja lebih penting daripada peraturan firman. Kalau gereja ada peraturan harus pakaian putih, setiap pagi harus pakaian putih. Kalau tidak, jadi lebih baik peraturan gereja lebih difokuskan, lebih dipentingkan dari peraturannya Tuhan sendiri. Itu adalah
cara-cara denominasi, cara-cara doktrin iblis untuk masuk dalam gereja. Jadi tradisi-tradisi atau doktrin manusia. Ya, kita lihat bahwa bahaya grace itu apa? Kasih karunia tidak akan menggantikan hukum. Jadi kalau kamu berbuat dosa, enggak apa-apa, dosa kita kan udah diampuni dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita kalau berbuat dosa, kalau besok berbuat dosa pun diampuni. Enggak gitu caranya. Hukumnya enggak begitu. Ngerti enggak? Saya waktu itu ada pernah soal grace ya, soal kasih karunia, bahwa enggak apa-apa, kita kalau berbuat dosa minggu depan, besok berbuat dosa kita sudah diampuni. Dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa besok sudah diampuni. Siapa bilang? Itu adalah salah satu penipuan dari iblis juga. Karena grace, kasih karunia tidak akan menggantikan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ada di mana, Bu? Kamu baca. Jangan ini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini. Itu harus dilakukan. Kalau hukum yang satu dilakukan, hukum yang lain harus dilakukan. Kamu tidak bisa membuat, aku mau melakukan hukum yang enak saja, yang ini tidak enak, tidak bisa. Setiap hukum Tuhan harus dilakukan supaya kamu sempurna. Karena Tuhan itu sempurna. Dia menghendaki kamu sempurna, tidak bercacat celah, spotless tidak bercacat celah. Karena pada saat di tahta penghakiman nanti, kamu akan ditanya hukumnya. Kamu masuk kerajaan, kayak kamu masuk ya, kamu membawa uang 2.000 enggak? Kamu membawa makanan apa? Enggak. Ya, kalau masuk imigrasi gitu ya. Betul ya? Kalau masuk imigrasi, kita punya kartu sheet ya, sheet apa? Selembaran. Bawa uang lebih dari 50.000 enggak? Bawa ini enggak, makanan basah enggak? Bawa apa binatang enggak ya enggak? Nah, kamu masuk kerajaan surga, memang enggak ada sheet list gitu. Ada, enak saja lu, ada. Ditanyain hukum-hukumnya. Richard, kamu masuk di sini. Kamu enggak mencuri? Enggak, Tuhan, saya enggak mencuri. Oke, jebret. Kamu enggak bersaksi dusta? Enggak, Tuhan, saya enggak bersaksi dusta. Jadi hukumnya pun ada, dicentangi satu-satu. Jadi pada saat kamu masuk kerajaan surga, Tuhan nanti ada malaikat yang akan centangi satu. Apakah kamu melakukan semua hukumnya? Kalau ada satu yang kurang, boleh masuk enggak? Enggak boleh. Coba kamu. Sekarang kamu bawa durian, boleh masuk enggak ke imigrasi? Enggak boleh. Semua ya harus dicentangi satu-satu. Sama, masuk kerajaan surga sama. Harus hukum yang satu dilakukan, hukum yang lain harus dilakukan. Ya, kita lihat, jadi grace tidak mereplace law. Kalau hukum Tuhan harus dilakukan. Kasih karunia itu tandanya bahwa kamu tidak lagi hidup dalam kutuk, kamu tidak lagi hidup dalam dosa. Tetapi setelah kamu menerima Kristus, kamu akan diberikan hati seperti Kristus yang taat melakukan hukum. Jadi sebelum kamu menerima Kristus, itu kamu sudah tidak diingat lagi dosanya sama Tuhan. Setelah kamu menerima Kristus, dosa yang lalu kamu sudah tidak diingat lagi sama Tuhan. Tetapi yang akan datang, kamu harus hidup dalam ketaatan akan hukum. Jadi kasih karunia tidak menggantikan hukum Tuhan. Amin. Yuk kita lanjutkan. Yuk. Aku berkata sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Jadi iblis akan selalu masuk ke dalam hatimu untuk membuat kamu berdosa kepada Tuhan. Karena kamu tahu bait kita ini milik Tuhan. Tubuh kita milik siapa? Tuhan. Kita diciptakan oleh nafas Tuhan. Jadi dia selalu ingin mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Tubuh kita, bait kita yang tadinya milik Tuhan ingin dicuri oleh iblis. Jangan biarkan iblis mencuri hatimu dan membuat hatimu menjadi kekuasaannya. Kalau kamu tidak watch your heart, kamu harus guard itu apa? Menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya tidak kamu jadi pijakan iblis. Kalau ada satu dosa masuk, iblis akan masuk ke dalam hatimu.
Jangan biarkan dosa masuk ke dalam hatimu sehingga iblis akan bertahta di hatimu. Hati-hati ya. Yuk, lanjutnya yuk. Yang ketiga, iblis membuat kita berdosa, tersandung dan jatuh. Iblis mengalihkan kita, membuat kita berdosa. Iblis membuat kita tersandung dan jatuh. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk senang-senang? Enggak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Kalau kehendak Bapanya, dia harus menjadi tebusan bagi setiap orang. Berarti dia harus mati, menjadi korban bagi tebusan bagi orang. Tetapi apa kata si Petrus? Tuhan, jangan kamu ke Yerusalem. Jangan, nanti kamu ditangkap. Nah, jadi apa yang dipikirkan Petrus bukan apa yang dipikirkan Allah. Jadi apa yang dipikirkan Petrus itu apa yang dipikirkan flesh, daging. Apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan iblis. Kenapa? Karena iblis tidak menghendaki semua manusia ditebus. Iblis masih pengen menghendaki manusia tidak mengalami penebusan. Supaya manusia itu menjadi hak milik iblis. Pada saat manusia tidak ditebus, dia akan menjadi hak milik iblis. Tetapi pada saat manusia percaya dan menerima penebusan dari Kristus, dia sudah diambil dari gelap menuju terang. Dia menjadi milik Kristus. Makanya itu apa yang dipikirkan oleh Petrus bukan apa yang dipikirkan Allah. Karena Allah menghendaki setiap orang yang berbuat dosa, setelah kehilangan kemuliaan Allah, semua ditebus dan mendapatkan the grace dari Tuhan, mendapatkan keselamatan kembali. Kemudian kita lihat ayatnya Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menghindari dia. Bagaimana Yudas membuka telinga kepada iblis. Kita lihat bagaimana Yudas sudah membuka telinganya kepada iblis. Kita lihat setelah Yudas membuka telinganya dengan iblis. Bu, kok bisa membuka telinganya kepada iblis? Karena sebelumnya Yudas membiarkan dosanya bertumpuk dan dia tidak bertobat. Karena Yudas itu mencuri uang kas, setiap kali mencuri uang kas dan dia tidak bertobat. Sehingga dosa mencuri sudah ada di dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga pintu hatinya terbuka bagi iblis. Dan dia melakukan apa yang dilakukan iblis. Pada saat apa yang dilakukan Yudas mendengarkan iblis, apa yang terjadi? Kita lihat Yohanes 13 ayat 27. Setelah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi setelah dibisiki oleh iblis, mereka perjamuan, Yudas sudah nggak tahan bersama Kristus. Orang yang hidupnya bukan bersama dengan orang benar, orang tidak akan tahan bersama-sama dengan orang benar. Yudas meninggalkan Yesus dan kemudian ia kerasukan iblis. Yesus berkata, apa yang kau perbuat, perbuatlah segera. Setelah Yudas kerasukan, apa yang terjadi? Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan kemudian setelah menjual, iblis apa? Iblis pergi dari Yudas, ngetawain. Hahaha, Yudas, engkau sudah berdosa. Yudas, kau sudah menjual gurumu. Kamu kok jual gurumu? Padahal yang bisikin siapa? Iblis. Jual gurumu, jual gurumu. Jual gurumu, jual gurumu. Begitu dijual, melakukan apa? Kemudian iblis keluar, ketawain Yudas. Kamu telah menjual gurumu, kamu berdosa, mendakwa, kamu berdosa sudah membuat. Akhirnya Yudas sadar enggak? Karena dirinya sudah tidak dikuasai iblis lagi, sehingga manusiawinya sadar. Wah,
kok aku menjual ya? Kok aku menjual? Dia tidak sadar. Karena pada saat dia menjual Yesus, dia dikuasai oleh iblis. Pada saat pada dia sudah melakukan kehendak iblis, iblis keluar dari dia. Yang timbul adalah penyesalan. Lambat tak? Setelah penyesalan, iblis masuk lagi. Kamu bunuh diri aja. Kamu bunuh diri, kamu tidak layak. Kamu bunuh diri aja. Pada saat dia merasa menyesal karena diri sudah dikeluar, iblisnya sudah keluar, dia menyesal. Iblis membisikkan lagi untuk kamu tidak layak, kamu tidak layak. Dia tidak bertobat, tapi menggantung diri. Iblis mendapatkan hisul. Iblis mendapatkan nyawa. Iblis menang. Hore. Kayak saya kalau lihat tuh kayak chess, tahu chess? Chess itu apa ya? Catur. Dapat satu, cepet ya. Iblis dapat satu, skak. Aku nyekak siapa itu? Yudas, cak, dah dapat tes. Masuk satu jiwa cepet. Hati-hati kamu jadi skaknya. Entar kamu yang kalah atau yang menang. Ingat, kita harus menang. Ya, biar Tuhan yang mengerjakannya. Yuk, jangan sampai kita kalah. Yuk, dia menghambat kemajuan kita dan membuat kita tidak taat. Iblis menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan. Iblis menghambat kemajuan iman kita kepada Tuhan. Sebab nih, Tesalonika, sebab kami telah berniat datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih sekali, tapi iblis telah mencegah kami. Jadi ya Paulus tuh ingin pergi menemui orang-orang percaya, tetapi dalam perjalanan tuh selalu dicegah. Jadi iblis akan mencegah perjalanan kamu ketemu dengan orang yang Tuhan kehendaki. Sering terjadi begitu. Kemudian kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertiannya. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Dan bersama-sama dan suaminya memakannya. Jadi kita lihat bahwa iblis itu membuat kamu tidak taat. Pada saat kamu jangan dimakan. Tapi iblis, gak apa-apa loh, gak apa-apa. Dia berusaha mentwist. Mentwist itu apa? Menggunakan firman untuk kepentingannya dia sendiri. Jangan kalau kamu tidak baca firman, akan banyak sekarang orang-orang hamba Tuhan ataupun orang anak-anak di dalam gereja yang akan menggunakan firman untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, terus kita lihat ayatnya. Bawalah seperti ini, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan. Apakah aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Bawalah persembahan sepersepuluhan. Ya, wah ini adalah perintah Tuhan. Tuhan ingin kita semua mengembalikan persepuluhan itu, tidak memberi. Jangan kamu anggap memberi ke gereja. Persepuluhan itu mengembalikan berkat yang dari Tuhan. Tuhan hanya minta berapa? 10% saja. Seperti apa yang kau dapat pajak negara, itu juga mengembalikan apa yang kamu sudah tinggal di negara Indonesia. Jadi kalau persepuluhan itu kamu tidak memberi, kamu sedang mengembalikan. Kalau kamu tidak mengembalikan berarti kamu mencuri. Ya, kita lihat Kita lihat, tetapi celakalah kamu orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Lihat yang bawah. Tuhan bilang enggak, persepuluhan enggak usah. Oh tidak. Kita lihat ayatnya di Lukas. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dari mana engkau menipu aku? Tuhan berkata apa di ayatnya mana ya itu ya? Hah? Sama kayaknya di Maleki juga kok. Hah? Coba bacain tolong. Kok enggak dicatat di sini ya?
Saya lupa tadi. Ingat, persepuluhan itu kamu belum memberi. Berilah, kamu akan diberi. Itu bukan tidak berbicara sepersepuluhan. Sepersepuluhan itu kamu mengembalikan berkat yang Tuhan beri. Setiap kali Abraham mendapat berkat daripada Tuhan, dia selalu memberikan kepada Tuhan. 1/10 bahkan lebih. Dia selalu membuat altar penyembahan dan memberikan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Apa? Baca. Ayat. Bilang berbicara. Maleki berapa? Tolong Maleki 3 ayat 8. Maleki 3 ayat 8 sampai 9. Ini saya otodidak ya. Gak tahu nih kemarin saya dapat ini. Maleki 3 ayat, berarti pesan Tuhan. Karena setiap orang harus disempurnakan. Kamu menjadi spotless. Dari semua hukumnya kamu spotless. Tidak bercacat. Hukum Tuhan itu banyak di Alkitab. Dan Tuhan ingin kamu sempurna. Tidak ada satupun kamu yang cacat hukum. Karena kamu tidak melakukannya. Maleki 3 ayat 8 sampai 9. Tolong. Ayat 8 sampai 9. Oke, kita baca ayatnya. Bolehkah manusia menipu Allah? Lihat ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana Tuhan kami menipu engkau? Jawabnya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Wow. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Dan kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Tapi setan ngomong gimana? Kamu kalau ngasih persepuluhan kurang loh. Kamu masih banyak kebutuhan loh. Kamu masih banyak untuk anak sekolah. Kamu masih banyak beli buku. Kami masih banyak beli ini. Kurang loh. Itu adalah tipu muslihat iblis. Karena janji Tuhan, aku akan membuka bagimu tingkap langit dan mencurahkan sampai apa? Cukup atau lebih ini. Berkelimpahan tuh lebih. Kalau hidupmu masih pas-pasan, berarti kamu kena kutuk. Karena kamu masih mencuri dari Tuhan. Tapi kalau kamu nanti kalau masuk kerajaan surga, jangan mencuri. Oh Tuhan, aku enggak pernah mencuri. Tuhan ngomong, kamu mencuri persepuluhanku loh. Lah, apa yang kamu katakan? Bisa kamu ngeyel? Kamu enggak bisa lewat masuk kerajaan surga. Kamu mencuri loh dari aku. Tuhan, aku enggak pernah mencuri. Aku bekerja dengan jujur. Apa kamu mencuri persepuluhanku? Karena ada tertulis bahwa bolehkah manusia menipu Allah dengan bulan depan setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini harus mulai taat untuk memberikan persepuluhan. Karena janji Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit berkelimpahan. Bu, caranya gimana? Saya kerja ikut orang. Jangan mikir pakai cara manusia. Tuhan bisa memberikan berkat di mana yang tidak kau bayangkan. Caramu bukan cara Tuhan. Waktumu bukan waktu Tuhan. Cara Tuhan spiritual. Supernatural. Kalau kamu mikir caramu, apakah kamu bisa mikir pakai logika Tuhan berjalan di atas air? Bisa kamu pikir Tuhan bisa berjalan di atas air? Bisa mikir enggak? Kamu Tuhan merubah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang, 5.000 memberi makan segitu, bisa mikir? Jangan berpikir pakai cara manusia, tapi serahkan pada cara dan cara-cara Tuhan. Dia bisa melakukan yang di luar akal pikiranmu.
Bulan depan kita harus taat. Tidak ada satupun hukum yang tidak boleh kita taat. Karena Tuhan menghendaki kita spotless. Tidak bercacat celah, sempurna. Pada saat Tuhan datang kedua kali, dia tahu, ya kamu sempurna. Semua hukumku sudah kamu lakukan. Tidak terkecuali. Amin. Yuk kita lanjut. Ya, jangan kita ditipu iblis. Iblis menghendaki kita kurang. Iblis menghendaki kita susah. Tidak menghendaki kita berkelimpah. Iblis ingin kita susah. Iblis ingin kita miskin. Tetapi Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Yuk Pen, yuk. Tadi balik tadi Pen. Pen balik tadi Pen. Ya, oke. Ya, Tuhan ini dia di perjanjian baru ya. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Berarti Tuhan Yesus juga mau persembahan perpuluhan dilakukan. Yesus datang tidak membatalkan hukum Bapaknya. Tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Bapaknya dengan kasih. Ingat, Tuhan Yesus datang tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi menggenapi dengan kasih. Dengan menambahkan kasih. Amin. Ya kita lihat ya bagaimana. Nih ya kita lihat ya. Wah untuk persembahan perpuluhan saya ambil saya tidak suka. Apakah begitu? Dari semua Bible yang kita baca. Ini saya buang. Karena saya tidak mau perpuluhan. Gini. Ini saya mau. Kenapa? Karena isinya berkat. 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 Kamu mau berkatnya tapi kamu tidak mau mentaati hukumnya. Dari mana bisa? Gak bisa. Jika engkau melakukan ketetapanku, aku akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Ketetapanku, semua ketetapanku, tidak ketetapan yang dipilih-pilih. Tidak yang diambil-ambil yang kemana yang kamu suka. Tetapi semua ketetapan Tuhan harus dilakukan. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Ini kemarin udah ya, iblis mempelajari kita untuk mencari kelemahan kita. Iblis menyelidiki masa lalu kita, dia tahu kelemahan kita, tahu. Iblis mencari area kelemahan kita yang dia bisa dengan mudah masuk. Iblis seperti singa yang menunggu waktu tepat untuk menerkam kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan keinginannya. Kita lihat di dalam hati kita, iri, dengki, ada bohong, ada mencuri, pembohongan, bersaksi palsu itu harus dihilangkan. Kita harus jaga hati kita supaya hati kita tidak dimasuki iblis. Iblis kan melanggar. Selalu melanggar, punya orang dimasukin. Ya, kita lihat ayatnya. Berjagalah dan waspada terhadap segala kematamakan. Walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kita lihat ini bagaimana Simson dan Delila. Simson adalah seorang yang dipanggil Tuhan. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Dia dijadikan panggilan Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Ya, tapi karena Simson itu suka perempuan-perempuan cantik-cantik. Simson suka perempuan yang cantik-cantik. Kemudian dia suka kepada wanita Filistin. Kemudian setelah itu, wanita ini adalah pelacur. Kemudian setelah wanita itu dibayar oleh musuhnya yaitu orang Filistin untuk mengetahui rahasia Simson. Karena Simson tuh kalah, selalu kuat dan selalu mengalahkan musuhnya. Kalau ada musuh dia apa-apa habis. Ada musuh banyak apa-apa habis. Akhirnya dia capek, musuhnya capek. Wah, dia dikasih jerat perempuan. Pinter. Dia suka perempuan cantik. Gampang, kasih perempuan cantik. Bayar perempuannya untuk mengetahui rahasia Simson. Begitu mereka masuk dalam dosa perzinahan,
dikorek rahasianya ketahuan. Begitu rahasianya ketahuan, akhirnya Samson memberitahu rahasia kekuatannya kepada wanita itu, yaitu Delilah. Dan pada saat itu Delilah malam-malam mencukur rambutnya karena kekuatannya di rambutnya. Begitu dicukur rambutnya habis, kemudian Delilah teriak, tolong ada. Samson bangun, tetapi dia sudah terikat. Karena apa? Kekuatannya nggak ada, disergap oleh musuh-musuhnya, diikat, kemudian matanya dicungkil, dijadiin tontonan. Itu pilihan Tuhan loh, pilihan loh. Mungkin enggak pilihan Tuhan? Tidak akan mungkin kalau engkau tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau engkau jatuh dalam dosa, apapun bisa terjadi. Karena iblis yang menguasai Samson. Pada saat engkau tidak jatuh dalam dosa, bagaimana ini kontradik sekali dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf digoda dengan istri Potifar 12 tahun, tetapi Yusuf tidak berbuat dosa. Yusuf menang dalam panggilannya sebagai panggilan Tuhan. Yusuf menang dalam godaan atas iblis. Dia akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi dengan Samson? Dia menang. Dia menjatuhkan diri dalam dosa las, hawa nafsu. Ketika dia kalah dengan dosa hawa nafsu, akhirnya apa? Yang terjadi apa? Mati. Iblis bersorak, "Ore, aku berhasil membunuh orang pilihan Tuhan." Ya, iblis senang. "Ore, aku berhasil membunuh orang pilihan." Akhirnya Samson tidak lagi dipakai Tuhan karena dia jatuh dalam trap. Trap itu apa? Jebakan iblis. Hati-hati anak-anak Tuhan, kamu di sini dipanggil untuk menjadi pemenang. Kamu dipanggil untuk menjadi raja dan imam. Jangan jatuh dalam trap iblis. Kalau jatuh dalam trap iblis, yang ada adalah iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Akhirnya Samson mati dengan tidak punya mata dan punya kasih kekuatan terakhir, tapi dia mati. Walaupun mungkin dia sudah minta ampun sama Tuhan, tapi dia tidak mendapat kemenangan. Di dunia ini dia kalah. Aku tahu mungkin dia juga bertobat, "Tuhan ampuni kami." Ya, Tuhan maha ampun. Tetapi dia kehilangan mahkota. Dia kehilangan kemenangan di dunia ini. Dan dia selesai. Panggilan Tuhan selesai. Tetapi Yusuf naik terus, dibawa naik terus sampai ke panggilan Tuhan. Dan dia menjadi raja. Tuhan angkat dia. Saat kau tidak jatuh dalam pencobaan, kau tetap bertahan di dalam iman, Tuhan akan angkat kau. Amin. Kita lihat bagaimana Yudas. Yudas jatuh dari apa? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dari berbagai duka. Uang itu tidak usah dikejar. Kalau engkau mengejar uang, iblis senang. Ini dia pokoknya yang dipikirannya selalu duit. Kasih aja sesuatu yang duit, pasti dia kabur. Gampang banget, jebakan iblis sangat gampang. Tetapi kalau engkau tidak mengejar uang, karena ada tertulis bahwa pada saat kau mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Semua isi Alkitab engkau renungkan, engkau renungkan dan engkau lakukan, itu adalah kebenaran. Pada saat kau mencari dulu kerajaan surga dan kebenaran, semua ditambahkan. Uang, yes, ditambahkan. Kenapa? Tuhan tahu kamu membutuhkannya di dunia. Tahu. Ingat, Yesus pernah hidup di dunia. Yesus pernah hidup di dunia. Yesus pernah butuh uang enggak? Butuh. Pada saat si Petrus bilang, "Yesus, kami butuh uang untuk membayar pajak." "Oh ya sudah. Pancinglah ikan di sungai. Ikan pertama yang kamu ambil, bukalah mulutnya, di situ ada uang. Bisa untuk membayar pajak untukku dan untukmu." Yesus tahu kalau engkau butuh uang. Yes. Karena Yesus pernah hidup di dunia. Karena itu Tuhan berkata, "Carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan mengikuti engkau." Padahal itu adalah janji.
gampang janjinya, tapi orang banyak memburu uang karena dibodohi oleh iblis. Ya, jangan kita masuk ke trap iblis. Terus lanjut yuk. 6. Jerat atau rencana dan perangkap iblis. Iblis menyerang lewat pikiran. Nah, itu pasti. Iblis menyerang lewat pikiran dalam bentuk ketidakaman, takut, insecure. Kemudian ketakutan, kegelisahan, keraguan, kesombongan, dan banyak taktiknya masuk ke dalam pikiran. Filipi 4 ayat 8, pada akhirnya saudara, semua yang benar, kita harus ingat. Ayat ini harus masuk ke dalam pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bukan semua yang negatif, semua yang jelek, semua yang buruk-buruk, semua yang nakut-nakutin, itu pikirkan. Tidak ada tertulis, tetapi ada tertulis semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau ada orang yang nyakiti hatimu, disuruh pikirkan enggak? Kalau ada yang menyakiti hatimu, pikirkan enggak? Enggak. Karena di sini apa? Yang sedap didengar, menyakitkan hati sedap didengar enggak? Enggak toh? Jangan pikirkan. Patut dipuji. Orang nyakiti hati orang patut dipuji enggak? Enggak. Jangan dipikirkan. Berarti kalau orang nyakitin kamu, bikin kamu kecewa, orang itu bikin kamu sebel, bikin kamu marah, itu buang. Tidak boleh dipikirkan. Karena kita harus mengganti pikiran yang buruk dengan pikiran manis, pikiran suci, pikiran adil, pikiran benar, pikiran mulia, pikiran sedap dibenar, pikiran yang patut dipuji. Itu yang dimasukkan. Pikiran yang, wah ini Richard nih nyakitin gua. Buang ke laut pure. Tetapi kita lihat yang baik. Aku sama Richard dibeliin topi. Nah, patut dipuji gak? Pikir yang itu. Jadi hatimu akan bahagia. Hatimu dijagai dengan segala kewaspadaan. Karena yang jelek-jelek dibuang, yang bagus kamu ingat. Sehingga hatimu dipenuhi dengan kewaspadaan. Kamu tidak membiarkan hal buruk masuk ke dalam hatimu dan menguasai hatimu. Tetapi semua yang baik, semua yang berkenan kepada Tuhan yang kamu pikirkan. Ya, kita lihat 2 Korintus 10 ayat 45. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang kita lakukan untuk membunuh, menghancurkan orang, untuk merebut orang, bukan senjata duniawi. Bukan dengan omongan, tetapi dengan doa. Senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merubuhkan benteng-benteng. Benteng pikiran negatif, benteng pikiran jorok, benteng pikiran iri, benteng tidak mau mengampuni, benteng kegetiran, benteng tidak mau mengampuni, benteng dendam, benteng iri hati itu harus dihancurkan. Kita lihat. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkan kepada pikiran Kristus. Jadi pikiran kita yang masih berpikir dunia, kita taklukkan pada pikiran Kristus. Dengan pikiran firman, kita menaklukkan pada pikiran firman. Kita lihat, sebab Allah memberikan bukan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagaimana ya? Terlalu gampang kalau iblis mau memasukkan pikiran yang jelek di dalam
Otak kita tuh gampang. Kamu dibisiki aja, udah langsung amarah datang. Tetapi ingat firman Tuhan. Amarah tidak akan membuat kamu baik, tetapi emosimu akan membuat kamu hidup dalam dosa malah. Tapi ingat ya, jangan sampai gampang diintimidasi oleh iblis. Itu oleh sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur. Ada yang tidur ya di sini? Ayo, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah pasti yang baik. Karena Tuhan kalau menciptakan manusia pasti untuk tujuan baik. Ya, untuk mengerti kehendak Allah. Yang menghancurkan adalah musuhnya Tuhan. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut. Yakobus 1 ayat 68. Hendaknya ia meminta dalam iman, sama sekali tidak bimbang, sebab orang yang bimbang itu adalah sama dengan gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau engkau diput apa? Iblis masuk ke dalam pikiranmu untuk meragukan Tuhan, kamu sedang dibodohi iblis. Bahwa kalau keraguan masuk di dalam hidupmu, kamu tidak akan menerima jawaban doamu. Karena ada tertulis, orang yang bimbang jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mujizat tidak terjadi saat kau bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi iblis pada saat engkau berpegang pada janji Tuhan, iblis akan berusaha memasuki roh keraguan, ketidakpercayaan, supaya janji Tuhan tidak terjadi. Kamu rugi, kamu tidak mengalami kemenangan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahnya kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada kehendak Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Pada saat kita taat pada firman Tuhan, kemenangan itu cepat. Bu, kapan sih waktu Tuhan? Waktu Tuhan tuh gampang kok. Kalau kamu diuji, dites, kamu tetap percaya, sebelum Tuhan memberikan, kamu tetap put garment of praise, menyembah Tuhan, tidak ngomel, tetap bersyukur, langsung kok dikasih. Pada saat Ayub diuji, dihabisin semua, tuh setan sudah ngirim 2 utusan. Ayub diuji, dia kehilangan segalanya. Setan mengirim 2 utusan untuk melemahkan Ayub, supaya Ayub berdosa dengan mulutnya. Tetapi Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. 2 utusan iblis dikirim untuk 3 utusan iblis dikirim untuk melemahkan Ayub, supaya Ayub mengutuki Tuhan, supaya Ayub berkata-kata, supaya Tuhan dengar. Tetapi 3 utusan iblis itu gagal. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Setelah itu Yesus Tuhan mengirim 1 utusan yang mengkonfirmasi, membela Ayub di depan 3 utusan iblis. 1 utusan Tuhan dikirim kepada Ayub dan dia membela Ayub di depan 3. Dan saat itu Ayub dipulihkan. 2 kali lipat, semuanya 2 kali lipat dipulihkan.
Jadi setelah tes bagi ujian bagi imanmu, jangan berbuat dosa dengan mulutmu, dengan tindakanmu, dengan perkataan, dengan hatimu, dengan tindakanmu. Kamu akan langsung dilimpahi. Kapan Bu? Itu waktunya Tuhan. Tapi selama kamu masih cari jalan ke kiri, jalan ke kanan, masih bimbang, kamu akan terus dibawa putar-putar, berputar di padang gurun. Ngerti gak? Sediakan Tuhan, sediakan. Tapi kamu tidak kelimpahan. Cukup, cukup, tak. Tuhan baik. Kalau kamu belum masuk kelimpahan, meskipun ku berputar di padang gurun, tapi kamu dikasih cukup, tak. Karena kamu belum lulus. Tapi pada saat kamu diuji, jangan berbuat dosa dengan mulutmu, jangan mencari dalam dunia, garment of grace, garment itu puji-pujian, menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan melihat hatimu, kamu dipulihkan. Amin. Itu tripnya. Yuk kita lanjut. Iblis menyusup dan licik seperti ular. Iblis masuk lewat jalan belakang seperti pencuri. Iblis seperti ular, cerdik, licik, membaur dengan lingkungan sekitar, menyerang dengan cepat dan membuat kerusakan hebat dan menelan masanya. Adapun ular itu yang paling cerdik. Dari segala binatang yang dijadikan Tuhan, ular berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon jangan dimakan. Boleh dimakan kecuali ini kan. Tapi jangan kamu makan buahnya. Nah, kita lihat ular, dia akan masuk lewat fondasi kamu yang bolong. Kalau kamu punya fondasi di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus sampai ke bawah, tetapi kamu kompromi dengan dunia, itu fondasimu retak. Karena apa yang berlaku untuk dunia tidak sama dengan apa yang berlaku bagi kerajaan. Persahabatan, kalau engkau mengikat persahabatan dunia, sama saja engkau menjadi musuh Allah. Kalau engkau bersahabat dengan cara dunia, engkau sedang membuat iblis masuk ke dalam benteng kamu. Engkau sudah memasukkan iblis lewat celah. Engkau sudah kompromi dengan dosa, itu membuat fondasimu hancur retak. Sehingga bisa dimasuki oleh ular. Ular adalah binatang yang cerdik dan dia akan masuk merusak. Kau bayangkan ular itu sama sekelilingnya sama. Jadi kamu tidak tahu karena halusnya ular itu kamu tidak tahu keberadaannya karena dia menjadi sama dengan yang lain. Dan pada saat ini ular zaman dulu kayak gini nih. Zaman dulu kayak gini nih. Punya kaki. Adalah ular pertama kali dia punya kaki. Setelah dikutuk Tuhan, kakinya hilang. Dia menjalar dengan tubuhnya. Ya, jadi kita tahu bahwa iblis akan menggunakan orang-orang sekitar kamu. Orang-orang sekitar kamu dari saudara, dari teman, dari jemaat, semua anak siapapun yang hidupnya tidak bersandar pada Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Ya, yuk lanjut. Jam segini ya. Ini. Iblis adalah sombong atau prideful. Kesombongan iblis membuat dia jatuh. Iblis menggunakan taktik yang sama untuk menyemangati kita. Menyemangati kita untuk menjadi sombong. Supaya kita jatuh. Jadi kalau iblis itu basic, ayo, wah kamu hebat loh pakai itu wah. Jadi menyemangati. Jadi tepuk tangan, ayo. Jadi iblis menggunakan taktik yang sama untuk menyemangati kita menjadi sombong supaya kita jatuh. Amsal 16 ayat 8, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Berkatalah raja, bukankah Babel yang besar itu dengan kekuasaan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saat dia mengatakan ku. Jadi kesombongan berpusat pada aku. Bukan lagi pada Tuhan.
Kalau semuanya berpusat pada aku, itu iblis sedang menguasai kamu. Dan kamu ada di dalam intimidasi roh Lucifer. Tetapi kalau kita berkata segala sesuatu rencana kita serahkan pada Tuhan. Karena pada saat kita menyerahkan rencana pada Tuhan, Tuhan yang akan establish, membuat rencana manusia berhasil. Jadi serahkan segala persoalan, pergumulan, rencana-rencana yang kita bangun ke dalam tangan Tuhan. Supaya Dia akan memuluskan jalan-jalan. Ya, kita lihat dari sini. Pada saat Nebukadnezar dia sombong, saat itu juga Tuhan membuat dia jadi apa itu? Memakan apa? Rumput-rumputan, minum dari embun, dan menjadi kayak sapi. Apa yang dia bisa kerjakan? Gak bisa. Kalau Tuhan sudah menghukum, kamu dibuat miring dikit, udah ngecas. Kalau kamu bilang aku, kamu dibuat miring sedikit sudah ngecas. Tas. Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang dari tubuh kita, semua otak, body, spirit, itu soul, mind, itu semuanya dari Tuhan. Jadi kembalikan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Ya, kita tahu hati-hati bagi sukses. Sukses can make you blind. Dengan kesuksesan bisa membuat kamu buta. Hati-hati. Karena apa? Karena kamu dipuji-puji, disanjung, hati-hati. Jadi kamu harus check your heart. Hati kamu, jagalah hatimu dari kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Ya, tak kira ini sudah jam 12. Terus selanjutnya coba saya akan ngomong ini. Minggu depan aja banyak sih. Ada ini termasuk karakter, tapi itu sudah menjadi ciri khas iblis yang ada di dalamnya. Sloth itu adalah kemalasan, wrath itu kemarahan, greed itu adalah ketamakan, envy itu adalah iri, pride sombong, glutton itu rakus, lust itu hawa nafsu. Kita tahu bagaimana siapa itu Samson jatuh dalam hawa nafsu, lust. Bagaimana si Yudas Iskariot jatuh dalam greed, ya. Yudas Iskariot jatuh dalam dosa greed. Bagaimana Nebukadnezar atau Lucifer jatuh dalam dosa pride. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan mengenai ini supaya kita menjaga hati kita, supaya iblis tidak mengambil kesempatan atas kita dan menang, supaya kita menerima warisan yang Tuhan janjikan. Amin. Yuk. Kita harus ingat bahwa kalau kita lagi diuji Tuhan, setiap iman mengalami pengujian, iman itu bertumbuh. Iman adalah seperti biji sesawi yang dilempar ke tanah dan dia mengalami pertumbuhan. Pada saat kau menerima firman Tuhan, kau akan bertumbuh dari iman anak-anak menjadi iman dewasa. Iman dewasa menjadi iman yang mature, ya, iman yang sempurna. Iman anak-anak, iman dewasa, iman yang sempurna. Apa tuh iman sempurna? Iman yang sempurna itu saat kamu doa, kamu belum dijawab, tetaplah bertekun, tetaplah berharap, jangan mengambil jalan dunia. Ingat akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi all the thing itu untuk test your faith, untuk mengetes imanmu. Apakah sekalipun aku belum menjawab, apakah kamu tetap percaya? Apakah kamu tetap berharap? Semua itu untuk testing, sehingga Tuhan tahu hatimu, sungguh-sungguh mengasihi Dia. Pada saat engkau belum dijawab Tuhan, ingatlah
Janji Tuhan ya dan amin. Kamu masih punya pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Dan kamu percaya, kamu pada saat bebanmu berat, kamu capek menunggu, pada saat kamu tidak bisa bersyukur, kamu nyanyi, put the garment of praise. Saat kamu berdiri di hall menunggu pintu dibukakan, put the garment of praise. Saat pujian-pujian itu sampai di telinga Tuhan, pintu dibukakan, kamu akan menerima jawaban Tuhan. Kamu akan hidup dalam kelimpahan, sehingga orang dunia lihat, kok bisa ya orang-orang dunia pada susah, kamu bisa sukacita. Karena ada roh Allah di dalam kita. Roh adalah roh kingdom of God, adalah tentang kebenaran, tentang Roh Kudus, tentang sukacita dan damai sejahtera di dalam Holy Spirit. Let the Holy Spirit lead you. Biarlah Holy Spirit, Roh Kudus memimpin hidupmu. Kamu hidup tidak akan sama lagi dengan hidup orang dunia, tetapi hidupmu akan sama dengan menjadi hidup seperti Kristus. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada kekhawatiran, karena hidupmu akan dipimpin oleh Roh. Dan kamu akan berjalan dalam miracle demi miracle. Kamu akan hidup dalam mujizat demi mujizat. Amin.